Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan yang baru di seleksi masuk PTN 2023 jalur tes ya. Hal ini disajikan di Merdeka Belajar episode 22 terkenaan dengan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di seleksi masuk PTN 2023 jalur tes ada hal yang baru. Nah, ingin tahu? Nah, silahkan disimak ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, sudah siapkah kalian untuk bisa masuk PTN di 2023? Oke, mudah-mudahan kalian sukses nanti ya. Tentu bagi kalian yang sekarang duduk di kelas 12 atau yang masih ingin masuk di PTN di tahun 2023. Oke. Di Merdeka Belajar episode 22 yang disampaikan oleh kementerian ya, terkait dengan transformasi seleksi masuk PTN, di mana salah satu jalurnya adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini ada sebuah analisis ya, kenapa di tahun 2023 ini ada hal yang baru yang berbeda di jalur tes. Berdasarkan analisis di sebelumnya bahwa jalur seleksi bersama masuk PTN atau SBMPTN itu mengujikan banyak materi dari banyak mata pelajaran ya. Sehingga dari sini peserta didik harus banyak menghafal. Selain harus banyak menghafal, tentu Bapak Ibu guru kejar tayang untuk menuntaskan materi karena sehingga kurang menekankan pada pemahaman. Dan tentu guru menghabiskan waktu belajar untuk drilling atau melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK ya. Jadi dari analisis jalur SBMPTN di sebelumnya ini, karena banyak materi, banyak mata pelajaran, sehingga peserta didik harus banyak menghafal, guru kejar tayang untuk menuntaskan materi sehingga kurang menekankan pada pemahaman, dan juga guru menghabiskan waktu belajar untuk drilling atau melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK sehingga kualitas pembelajaran turun ya. Selain itu, banyak peserta didik yang kemudian merasa harus mengikuti bimbingan belajar ya, ini sudah sangat jamak ya. Jadi menjelang SBMPTN berbondong-bondong peserta didik yang merasa kurang mampu untuk mengikuti bimbingan belajar. Tentu peserta didik dari keluarga kurang mampu lebih sulit untuk masuk PTN karena kurang memiliki kesempatan untuk mengikuti bimbingan belajar. Nah, sehingga di sini seleksi masuk PTN semestinya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah. Jadi tidak menurunkan kualitas pembelajaran di pendidikan menengah, dan tentu perlu lebih inklusif dan adil untuk semua peserta didik dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini tentu yang berbeda ya. Di seleksi nasional berdasarkan tes, kali ini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi fokus untuk seleksi nasional di tahun 2023 itu akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sehingga sudah tidak ada lagi tes yang basisnya mata pelajaran. Jadi kalau di UTBK di tahun 2022 dan sebelumnya ada tes kemampuan akademik, maka itu sudah tidak ada ya. Jadi tidak ada lagi tes berbasis mata pelajaran, semisal fisika, kimia, biologi, geografi, sosiologi, dan seterusnya sudah tidak ada lagi. Maka nanti tes yang difokuskan itu hanya tes skolastik. Jadi sekali lagi di tahun 2023 yang terbaru untuk jalur tesnya hanya tes skolastik, yang mana mengukur satu, potensi kognitif, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat literasi dalam bahasa Inggris. Jadi yang berdasarkan mapel sudah tidak ada lagi. Jadi hanya memfokuskan pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang terbingkai dalam tes skolastik
terdiri dari potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini nanti beberapa contoh soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes yang mana ini menitik beratkan penalaran peserta didik bukan pada hafalan. Ini contoh yang pertama, misalkan seperti ini. Ini adalah contoh soal tes yang menguji potensi kognitif ya. Contohnya bisa disimak di sini nanti. Dimas kawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah, nah tentu untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu kita melakukan proses berpikir atau bernalar ya dari permasalahan yang ada. Oke, contoh berikutnya bahwa ini adalah contoh soal tes yang menguji penalaran matematika ya. Nah, di sini disajikan sebuah bacaan, ada tabel ya, kemudian ada diagram yang menjadi stimulus dari permasalahan atau pokok soal yang diberikan. Jadi ada stimulusnya berupa paparan, kemudian ada data yang disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, kemudian berikutnya baru masuk ke pokok soal. Nah, ini contoh yang menguji penalaran matematika. Berikutnya yang menguji literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia tentu di sini diberi bacaan ya. Nah, di bacaan-bacaan ini ada data, ada fakta, ada data yang itu eksplisit, ada data yang sifatnya implisit. Itu sebagai stimulasi, baru kemudian masuk ke pokok soal yang diharapkan. Sehingga di sini memang kemampuan literasi yang diuji. Jadi kemampuan banyaknya membaca, pengetahuan yang didapat itu menjadi kekuatan dari peserta didik yang diuji di tes ini. Berikutnya, contoh untuk soal yang menguji literasi dalam bahasa Inggris. Intinya sama ya dengan di bahasa Indonesia. Di sini diberikan atau disajikan atau ada stimulusnya berupa teks berbahasa Inggris. Bisa 2 paragraf, 3 paragraf, dan seterusnya. Ini sebagai stimulasinya, baru kemudian ini di pokok soalnya. Nah, itu kira-kira contoh dari soal-soal yang menguji penalaran dan pemecahan masalah. Ada 4 kategori ya. Sehingga nanti diharapkan dengan skema seleksi ini menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes ini pada kondisi yang sama ya. Sehingga yang pertama, peserta didik nanti tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar atau lembaga bimbel untuk persiapan tes. Juga tidak perlu khawatir akan keharusan menghafal konten. Nah ini, jadi diharapkan dengan jenis tes yang diberikan berupa tes skolastik, peserta didik tidak tergantung harus mengikuti bimbel ya untuk persiapan tes dan tidak perlu khawatir untuk menghafal banyak konten. Kemudian orang tua tidak terbebani tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar peserta didik ya. Kemudian juga guru lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran bukan hafalan. Kemudian guru juga percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup dalam menyiapkan peserta didik menghadapi seleksi masuk PTN ya. Nah, nanti sehingga kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes. Jadi nanti fokus dari guru dan peserta didik itu bagaimana mengasah daya nalar untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada. Oke, demikian sajian berkenaan dengan hal yang baru di jalur seleksi masuk PTN di 2023 khusus jalur
tes. Mudah-mudahan video ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.